Zaman saya dulu masih sekolah, itu kalau di Makassar kalau mau bulan Ramadan ada yang disebut minggu terakhir. Minggu terakhir itu dia senang-senang. Dia pergi ke pantai, tenggelam, terakhir betul. Ya, ada yang ngambil band, ya, elektron, nyanyi-nyanyi, bakar jagung, macam-macam. Tapi alhamdulillah lambat laun mulai hilang itu. Maka anak-anak milenial sekarang dia gantilah dengan istilah tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri secara fisik. Kenapa? Ramadan itu puasa fisik. Puasa itu ibadah fisik. Tidak bisa orang puasa kalau sakit. Iya toh? Maka harus persiapkan fisiknya, latihan dulu. Orang kalau main bola kan latihan dulu, bos. Mau main futsal tidak langsung masuk main bola langsung, tidak. Kenapa? Keram kau punya otot, bisa jadi cedera ototnya. Maka ada pemanasannya dulu. Apa pemanasan sebelum masuk bulan suci Ramadan? Maka dimulai dengan apa? Kita puasa Senin Kamis dulu. Memulai dengan puasa-puasa sunnah, supaya masuk Ramadan tidak kaget perutnya. Kenapa? Dia sudah terbiasa, mulai latihan. Maka persiapkan fisik dulu. Yang berikutnya, selain fisik kita persiapkan apa? Ilmunya. Datang di sini, datang pengajian-pengajian begini. Maka adik-adik sekalian, bacalah ilmu, baca kitab. Supaya apa? Masuk Ramadan kita tidak bingung. Adik-adik remaja, belajar fikih, belajar mana yang memakruhkan puasa, mana sunnah-sunnah yang lebih bagus, mana yang mengurangi pahala, puasanya tetap sah tapi kurang pahalanya. Bagaimana hukumnya mimpi basah ketika siang hari? Ini banyak saya lihat anak-anak milenial, anak-anak SMA toh, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita lagi puasa siang hari mimpi basah? Ada toh mimpi basah kalau siang toh? Iya. Puasanya sah dengan catatan begitu bangun langsung pergi mandi, bangun langsung mandi. Kalau mimpi. Kalau kreatif sendiri batal puasamu, bosnya. Nah, itu harus ditahu semua itu. Termasuk bapak-bapak. Ada yang tanya, Ustadz, ternyata kalau malam boleh berhubungan suami istri. Ya boleh selama itu kau nikah, halal. Yang tidak boleh siang, selesai sholat subuh sampai maghrib jangan kau coba-coba. Kalau kau coba dekat-dekat istri dan kau offside, kartu merah. Apa dendanya? Puasa kau 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Kalau malam boleh. Maghrib sampai subuh boleh. Tiba-tiba ada bapak-bapak bilang, Ustaz, kalau malam betul boleh? Boleh. Masya Allah Ustaz, saya sudah 5 tahun biar malam tidak juga. Nah, kadongok kok. Makanya belajar kok, bos. Ya, itu semua penting kita ketahui. Ustadz, bagaimana kalau menelan ludah pada saat puasa? Itu waktu kecil kan kita bilang kalau menelan ludah batal. Akhirnya kita meludah terus. Kering tenggorokan. Boleh kalau ludah, biar kau kasih keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk. Boleh. Yang penting kau tidak tambah. Misalnya begini, tambah. Batal itu, bos. Kalau yang di dalam tenggorokanmu keluar masuk, boleh. Yang penting kau tidak jijik. Keluar lagi. Nah, boleh kalau itu. Ya. Bagaimana kalau sikat gigi di bulan suci Ramadan? Boleh. Boleh. Yang penting jangan kau telan air. Pura-pura sikat gigi. Mamamu bisa kau tipu tapi Tuhan Maha tahu. Dia kalau Ramadan dia kumur-kumur, 3 kali masuk, 1 yang keluar. Berarti dia korupsi 2 ini. Itu harus tahu ilmunya, semua harus kita tahu. Bapak-bapak ini, ibu-ibu yang pengantin baru, harus tahu ilmunya. Mandi junub. Ada yang bilang, Ustadz katanya kalau Ramadan mandi junub, begitu selesai harus mandi junub. Begitu selesai hubungan suami istri mandi junub. Tidak. Tidak harus ketika selesai. Nanti mau sholat subuh baru mandi junub.
Bukan puasa yang mewajibkan kita mandi junub, tapi sholat subuh yang mewajibkan bapak mandi junub. Ada orang dia bilang begitu selesai mandi, sebelah capek kok itu bos, kok pengantin baru sudah buka begitu mandi kok masih baik itu kalau jam 8. Pulang taraweh begitu lagi mandi kok lagi, 2 kali mau mandi. Sekalinya mau tidur jam 11 begitu mandi lagi, bangun jam 2 begitu mandi lagi. Sekalinya mau makan sahur begitu mandi lagi. 5 kali mandi satu malam, mesek kok bos. Jadi kapan mandinya? Episode terakhir. Nah ada juga kalau misalnya cuman jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Nah, ada juga yang misalnya malam, misalnya jam 11 mau tidur, ya. Kapan mandinya? Apakah sebelum makan sahur? Jadi kalau bapak makan sahurnya jam 2, apakah mandinya sebelum jam 2? Tidak. Bukan makan sahur yang mewajibkan bapak mandi junub. Tapi kapan? Sebelum sholat subuh. Jadi saya ulangi, sholat subuh yang mewajibkan ibu bapak wajib mandi junub, bukan karena puasa. Itu harus ditahu semua. Maka sebelum masuk puasa belajar, ya. Nah, persiapan secara fisik, kemudian persiapan ilmu, mendatangi majelis-majelis, mendatangi kajian-kajian. Tidak ada kajian maka silakan googling, cari kok di YouTube, ceramah-ceramah, cari kalau ada perbedaan pendapat, bandingkan lagi. Menurut Ustadz Abdul Somad ini, menurut Adi Hidayat ini, menurut Khalid Basalama begini. Sudah itu, yang penting kau ikhtiar, sudah berusaha mencari ilmu, kau ragu, ikhtiar, salatlah, minta petunjuk dan hidayah dari Allah. Sudah itu hakul yakin, jangan lagi ragu. Ini sekarang kan sudah banyak ustadz-ustadz kondang kok. Iya toh? Nah, cuma jamaah sekarang bukannya mengamalkan ceramahnya Pak Ustadz, dia jadi yuri. Dia menjadi tim penilai. Wah, kalau ini ceramah bagus, kalau ini bikin ngantuk, kalau ini jelek, kalau ini. Memangnya kau menjadi festival penceramah? Amalkan ilmunya orang, bukan membanding-bandingkan. Ya, sebelum masuk Ramadan. Berikutnya lagi, sebelum masuk Ramadan, apa yang perlu kita lakukan? Cari musuhmu, cari bombe. Apa sih? Yang kau tidak bertutur sapa, musuh. Gara-gara pilpres, satu dukung Jokowi, satu dukung Prabowo, bertengkar di grup. Akhirnya ketemu ndak baku sapa. Assalamualaikum, dia tahu kalau saya tunda dulu salamku deh, karena nanti saya baku hadapan, nanti selesai baru assalamualaikum. Padahal duduk samping. Selama masih musuhan, minta maaf. Kalau bapak masih musuhan masuk Ramadan, sah puasanya, tapi sayang amal-amal Ramadannya tidak dicatat. Nanti dicatat di buku amalnya setelah dia baikan sama musuhnya, termasuk yang suami istri. Itu di Sulawesi ada orang bertengkar sama istrinya gara-gara beda capres. Ya, ibu, bapak-bapak yang pernah sakiti istri minta maaf. Minta maaf sebelum masuk Ramadan. Bagaimana cara minta maafnya? Jabat tangannya, senyum, pandang matanya, jangan jabat tangan. Oh, senyum kok bos. Ada orang jabat tangan menakutkan matanya. Oh ya, kok ndak ikhlas itu, senyum. Sudah itu apa? Salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berikutnya sebut judulnya dosa. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, maka selain ya, pertama persiapkan ilmu, persiapkan fisik, bersilaturahim. Itu yang kita lakukan. Nah, masuk Ramadan, maka yang harus banyak kita lakukan, pertama banyak-banyaklah berdoa. Doa kadangkala tidak diijabah gara-gara apa? Kita tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Nah, kita harus tahu apa penyebabnya doa cepat-cepat diijabah. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang pernah dituturkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Abdullah bin Umar berkisah. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab.
Dia bercerita, Abdullah bin Umar, suatu kali kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah bahwa ada 3 orang pemuda melakukan musafir, perjalanan jauh. Tiba waktu malam, maka mereka mencari penginapan, tidak ada rumah, maka mereka nginap di dalam gua. Tahu gua? Tahu gua, Dek? Tahu? Nah, itu batu lubang dalam gunung. Masuklah mereka bertiga, karena waktu itu tidak ada hotel. Masuk bertiga. Begitu mereka tidur, bangun. Saat bangun, didapatinya pintu gua sudah tertutup oleh batu. Jadi anggaplah ini, ya anggap ini mulut gua tertutup batu. Mereka bangun, masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tertutup pintu. Dia dorong, tidak bisa terbuka. Dorong lagi, tidak bisa terbuka. Akhirnya satu di antara mereka berkata, ayo kita minta pertolongan Allah. Bagaimana caranya? Mari kita berdoa. Majulah orang pertama berdoa. Ya Allah, saya pernah mengurusi ibu saya. Saya bekerja di pasar. Setiap hari, jika masuk waktu siang, waktu duhur, saya balik ke rumah saya dari pasar, jalan kaki berkilo-kilometer. Saya suapi ibu saya makan, saya tuntun ibu saya makan. Selesai saya beri makan, saya kasih pakaian yang rapi, lalu saya tuntun sholat duhur. Selesai semuanya, selesai makan, selesai sholat duhur, saya balik lagi ke pasar mengurus dagangan saya. Tiap hari aku lakukan itu, ya Allah. Ya Allah, sambil dia kenang kebaikannya ini, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika mengurus orang tua, melayani ibu saya adalah kebaikan di sisimu, dan engkau merasa pantas membalasnya, maka saya mohon kepadamu ya Allah, kabulkan doaku, bukalah pintu gua ini. Tiba-tiba pintu gua bergerak, terbuka, belum, hanya geser sedikit, tapi belum bisa dilalui manusia. Selesai berdoa, dia tunjuk orang kedua. Mas bro, kau lagi berdoa. Maju orang kedua berdoa. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang perempuan yang tak lain adalah sepupuku sendiri. Saya sangat menyayanginya. Aku ingin sekali bersamanya. Dan di suatu ketika datanglah perempuan ini meminta tolong kepadaku. Mas, tolonglah saya, pinjami duitmu. Saya butuh sekali duit. Katanya ini anak muda, boleh saya pinjami kamu, tapi dengan catatan temani saya tidur 1 malam. Bagaimana caranya? Nah, kau bukan muhrim. Terserah. Mau kau saya bantu? Itu. Kalau kau tidak mau, tidak usah. Saya tidak pinjami kau. Karena butuh sekali ini perempuan. Akhirnya oke, saya terima persyaratannya. Maka ketemulah mereka di tempat yang mereka telah sepakati. Pada jam yang mereka telah sepakati, datanglah ini perempuan. Tidak jadi ini laki-laki. Astagfirullah. Dia tinggal, dia palingkan pandangan. Dia bilang, ini duit, ambil ini duit. Bagaimana? Tidak jadi. Kau tidak usah utang, ambil saja ini duit. Saya bantu kau lillahi ta'ala. Kira-kira kalau kau bos, tak kalah deh. Masya Allah. Dia tinggalkan. Sambil mengenang kebaikannya itu, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika pada saat itu saya mampu mengendalikan diri, saya tidak berzina padahal dia sudah di depan mata saya tidak berzina karena saya takut kepadamu ya Allah. Jika itu adalah kebaikan di sisimu, saya mohon kepadamu ya Allah, kabulkan doaku, bukalah pintu ini. Akhirnya bergetar lagi tuh pintu gua, tapi belum bisa dilewati. Maju orang ketiga. Kau yang terakhir. Majulah orang ketiga. Ya Allah, saya pernah punya pegawai. Sebelum dia gajian dia pergi merantau. Maka aku simpanlah dia punya gaji bulanan. Gaji bulanan itu kemudian saya belikan seekor kambing perempuan, kambing betina hamil tidak ada suaminya. Kenapa ketawa? Namanya juga kambing. Wajar, masa ada kambing akad nikah? Tapi sekarang banyak ton cewek saingan sama kambing. Hamil tidak ada suaminya, deh beleng-beleng. Kambing
Lalu saya pelihara dengan baik. Mulai dari 1 ekor, beranak pinak menjadi puluhan ekor, kemudian menjadi ratusan ekor. Pada saat jumlahnya sudah ratusan ekor, datanglah pegawai saya ini menagih dan meminta gajinya. Mana gajiku? Lalu dia berkata, tuh gajimu, tuh ada di kambing. Ada semua itu kambing di lapangan. Maksudnya apa? Itu gajimu itu hari yang duitmu saya belikan kambing lalu beranak pinak. Itu semua kambingmu itu. Benar, iya itu kambingmu semua ini. Iya ambil semua. Dia ambil semua itu kambing, tidak tersisa satupun. Ini juga orang tidak tahu berterima kasih. Masa kau tidak simpan 1 ekor? Diambilnya semua. Ya Allah, jika mau melihara amanah, jika memelihara amanah dan tanggung jawab adalah kebaikan di sisimu, dan itu patut mendapat balasan, maka balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku. Ya Allah, bukalah pintu gua ini. Alhamdulillah pintu gua bergeser. Alhamdulillah lagi mereka sudah bisa keluar.